Oke, balik lagi di channel gua, di channel Ronald ya teman-teman. Salam satu aspal. Oke, apa kabar kalian semua dimanapun kalian berada? Gua harap semuanya teman-teman driver Gojek selalu sehat ya kawan-kawannya. Oke, gua udah beberapa hari ini, mungkin hampir 2 minggu gue belum narik. Karena gue lagi ada tugas nih dari temen untuk ngawasin pembongkaran ya. Jadi kayak teman gue ini beli besi bekas gitu loh. Besi bekas ngebongkar satu pabrik asbes kayaknya ini. Nanti gue akan tampilin di sini. Seperti itu kawan-kawan. Jadi memang gue belum ngojek-ngojek ini kurang lebih hampir 2 minggu ya. 2 minggu lebih gue belum aktif untuk di Gojek sendiri gitu loh. Jadi gue pikir daripada gue ngojek lebih bagus gue di sini ngebantuin temen untuk ngebongkar pabrik seperti itu kira-kira. Jadi ini gue lagi di dalam pabrik, kalian bisa lihat. Nanti gue akan kasih lihat. Nah, ini nanti gue akan tunjukin proses pembongkaran. Jadi ini semua nanti dibongkarin besi-besinya, ditimbang kilo gitu seperti itulah kira-kira. Jadi lumayan ini harganya juga MM-an ya. Jadi bukan ratusan juta lagi. Jadi gue pikir gue di sini dulu lah daripada gue ngojek. Pendapatannya masih belum jelas seperti itu kira-kira. Oke, jadi kalian bisa lihat di belakang gue ini besinya itu dipotong-potong ya. Dipotong-potong dia jadi barang besi tua gitu loh, kayak barang bekas gitu. Jadi nanti ditimbang kilo. Jadi di sini tuh ada kayak besi tebel, tipis, tembaganya juga ada. Jadi tugas gue memang ngawasin mereka-mereka ini. Jadi bener-bener besinya dipotong kecil-kecil seperti itu kawan-kawan. Jadi ini udah mulai dihancurin semua ini. Ini gue udah hampir 2 minggu lebih di sini kawan-kawan. Makanya gue nggak ngojek-ngojek seperti itu. Nah, seperti ini udah dipotong-potong ya besinya ya. Jadi kalian bisa lihat sendiri. Nah, ini besinya udah dipotong-potong seperti itu. Jadi ini tadinya bangunannya kayak pabrik asbes lah bisa gue bilang. Ini tadinya penuh nih temen. Itu udah dibongkar. Nah, itu lihat. Jadi dibelah-belah seperti itu. Alatnya dibelah-belah seperti itu. Oke. Ini yang udah dibelah-belah nih. Molen-molen ini nih udah dibelah-belah nih. Seperti itu. Jadi di atas tuh lagi dibor juga tuh. Lagi dilas, lagi dipotong. Nah, kalian bisa lihat. Jadi ini dipotong-potong seperti itu. Kira-kira. Gitu loh. Jadi tugas gue memang di sini ngawasin aja. Jadi ada beberapa orang untuk ngawasin pekerja-pekerjanya seperti itu. Jadi jalan-jalan doang kerjanya, nggak ngapa-ngapain. Kita jauh-jauh daripada kena besi nanti bahaya bos. Gitu loh. Oke, tetap semangat, mantap. Jadi buat kalian yang memang dikasih pekerjaan yang memang menurut kalian itu baik, silakan lakukan pekerjaan itu dulu kawan-kawan. Jadi lebih bagus Gojeknya di kebelakangin dulu, ambil dulu yang memang udah pasti, karena di Gojek kan kita belum pasti ya penghasilannya ya. Jadi kadang kita dapat hari ini, kadang kita belum tentu dapat gitu loh. Seperti itu kira-kira. Oke, gue akan membahas tentang konten rajin boleh, bego jangan gitu loh. Jadi seperti yang udah mungkin banyak teman-teman driver pernah ngerasain untuk permasalahan tarif ya. Kalau kalian mungkin udah setahun lebih di Gojek, tentunya pasti kalian paham tentang dari misalkan contoh Cengkareng Tanjung Duren. Argo yang memang gua tahu, Cengkareng Tanjung Duren itu sekitar 25.000 sampai 30.000. Jadi titik lokasi juga menentukan argo ini gitu loh. Jadi contoh kalau Tanjung Durennya dekat Central Park itu sekitar 25 ribuan. Tapi kalau Tanjung Durennya agak kesanan dikit dekat Taman Anggrek itu hampir 30 ribuan kurang lebih seperti itu. Jadi titik lokasi tujuan juga memang mempengaruhi argo dari Gojek sendiri seperti itu. Nah, sementara kita banyak tahu ya sistem Gojek atau sistem aplikasi Gojek itu kadang-kadang kan nggak stabil gitu loh. Argonya kadang berubah-berubah. Ya, bukan lonjakan di sini yang gue maksud. Di luar dari argo lonjakan. Kalaupun ada lonjakan, kadang-kadang lonjakannya bohong gitu loh. Maksudnya lonjakan ini yang gue bilang di sini adalah kenaikan tarif gitu loh. Misalkan dari Cengkareng ke Tanjung Duren itu biasanya 25.000. Ketika lonjakan itu kan bisa jadi 30.000 atau 30.000 lebih. Itu yang gue bilang lonjakan. Tapi kadang-kadang
argonya udah nggak masuk akal. Di argo normal yang biasanya Cengkareng Tanjung Duren 25.000, ini bisa murah 17.000, 20.000, 18.000, ya pokoknya di luar dari argo normal. Ini yang gue bilang, rajin boleh, bego jangan. Gue salut sebenarnya sama driver-driver yang memang ketika ada orderan hajar, ada orderan beri, ada orderan apapun layanannya, mau GoSend, mau GoMart, mau GoShop, mau GoRide, mau GoFood, hajar. Gue salut sebenarnya dengan driver-driver yang seperti itu. Nah, tapi permasalahannya di lapangan dengan driver-driver yang rajin ini, apakah kalian sudah tahu argonya berapa? Jadi yang gue maksud di sini kan kadang sistemnya kan berubah-berubah, Gojek, argonya pun berubah-berubah. Jadi nggak stabil gitu loh argo-argo ini. Di luar dari lonjakan yang seperti yang gue bilang tadi, Cengkareng Tanjung Duren itu argo 25.000. Bisa ketika memang kita mendapatkan satu orderan di bawah 25.000 bukan lonjakan, contoh 20.000, tentunya kan gue malas ngambil gitu loh. Jadi menurut gue itu yang gue bilang, rajin boleh, bego jangan. Jadi kalau kalian bilang gue adalah driver pemalas, kalian boleh lihat konten-konten video gue di mana gue ngojek itu antar kota, antar provinsi. Jadi gue nggak main di Jakarta lagi. Jadi kalian bisa lihat history video gue di konten-konten YouTube gue itu Jabodetabek bisa dibilang seperti itu. Jadi intinya gini, driver sortir ini adalah driver bisa gue bilang mereka jauh lebih berpengalaman untuk tarif. Seperti itu ya pandangan gue tentang driver sortir, atau bisa gue bilang contohnya gue gitu loh. Jadi kita itu tahu tarif-tarif dari A ke B, C ke D itu berapa, kita paham. Nah, ketika tarif ini memang di luar dari apa yang kita jalanin selama ini, itu di bawah dengan tarif yang memang gue tahu gitu loh, tentunya gue nggak mau ngambil dong, gitu loh. Tentunya gue nggak mau ngambil. Contoh gini deh, kadang-kadang ada argo yang misalkan nih, contoh gue bilang, drivernya sama, penumpangnya sama, misalkan dapat 2 orderan di penjemputan yang sama dan pengantaran yang sama. Pernah nggak kalian argonya beda-beda? Menurut gue pasti beda. Ya terlepas dari mungkin ada yang sama, tapi gue pernah mengalami hal ini. Itu di gue itu lebih mahal, di driver yang satu itu lebih murah. Tujuannya sama. Kan itu udah jadi satu perbandingan yang memang menurut gue ini bukan rahasia ragi gitu. Ini udah jadi rahasia umum. Mungkin kalian belum pernah yang mengalami hal seperti ini, tapi gue ingin membuka aja di sini. Rajin boleh, bego jangan. Kalau misalkan selisihnya masih 2.000, 3.000, ya oke lah gitu loh. Tapi kalau udah sampai 5.000-an, 10.000-an kan kita juga sangat dirugikan seperti itu loh kawan-kawan. Ya jadi itu yang gue maksud, kita rajin boleh, bego jangan. Jadi driver sortir, gue ingatkan kembali kepada kalian yang memandang driver sortir itu pemalas, kalian salah besar. Kalian sangat salah besar. Jauh sebelum memang dulu ada bonus, gue adalah driver yang abri. Kalian nggak tahu abri apa? Ada beri. Kenapa? Karena gue pribadi punya tujuan. Kenapa gue harus mengambil semua layanan yang ada? Karena gue harus menjaga performa gue di 80% untuk mendapatkan bonus. Tapi ketika misalkan performa gue tidak mencapai 80%, artinya gini, kalau orderan ini kita abaikan atau kita lewatkan, maka performa kita itu akan turun gitu loh. Jadi berarti intinya di performa 100% kita harus benar-benar menjaga stabil itu 80% untuk mendapatkan bonus itu. Itu yang memang gue maksud, kenapa dulu gue rajin sekarang jadi sortir orderan. Karena ketika memang gue ngambil semua layanan yang ada, artinya kan kadang ada argo lonjakan, kadang ada argo normal. Ya kalau memang posisinya argonya ada yang lonjakan, ngapain gue ngambil argo yang normal? Contoh, ketika hujan atau macet gitu loh. Orderan yang memang normal ini ada, tapi orderan yang lonjakan juga ada. Kalau kalian dikasih satu pilihan di jam yang sama, lokasi hujan, contoh argo misalkan Cengkareng ke Tanjung Duren 25.000. Nah, sama 35.000 lah ketika lonjakan, atau 30.000 lebih ke atas. Kalian pasti nyarinya yang lonjakan.
Ya itu buat pemain-pemain sortir. Kalau kalian misalkan ada beri ya tentunya rugi gitu loh. Jujur gue bilang, driver sortir seperti gue itu memang suka main lonjakan, suka main hujan-hujanan, karena ada argo yang memang itu lebih besar, lebih tinggi gitu loh. Artinya tidak normal lah argonya. Jadi memang gue berharap, atau gue driver sortir suka kalau main hujan-hujanan, karena ada tarif yang memang besar yang kita dapat seperti itu. Jadi ketika memang kalian ngambil argo normal, ya itu sah-sah aja gitu loh. Tapi gue pribadi sebenarnya di sini sebagai driver sortir, ya memang untuk apa ngambil semua orderan yang ada. Artinya di lapangan sana banyak orderan bermasalah. Ya gue nggak usah bilang lagi lah, gosen yang lebih kapasitas, goret yang penumpangnya 2. Tentunya gue sebagai driver sortir, intinya gini, gue harus bawa mereka dengan contoh GoRide, penumpangnya 2, dibayarnya cuma 1. Ya selama nggak ada bonus, gue malas untuk bawa mereka, karena otomatis bensin kita berkurang. Nah contoh di gosen, barang yang udah melebihi kapasitas ditilang lah segala macam dan sebagainya, tentu kita yang menanggung semua tilangannya. Tentunya juga gue nggak mau seperti itu. Artinya di masa yang sekarang ini memang bonus nggak ada. Kalau dulu sebenarnya juga kecewa dengan orderan-orderan yang memang menyalahi aturan. Tapi menurut gua ada take and give-nya, ada bonusnya yang memang gue cari. It's okay walaupun dulu itu masih ada bonus, sering dapat orderan bermasalah, tapi gua nggak jadi permasalahkan itu, karena ada bonus yang memang gua dapat di situ. Artinya ya ganti ruginya dari orderan-orderan yang terlalu besar, penumpang yang lebih dari 1, seperti itu kawan-kawan. Jadi gue ingatkan sekali lagi sama kalian, kita boleh rajin ya, tapi bodoh jangan. Artinya gini, mungkin kalian baru jadi driver, tentunya kalian nggak tahu argo-argo yang memang pantas dari A ke B berapa. Ya banyak juga memang mungkin driver-driver baru yang tidak mengetahui ya. Jadi untuk driver-driver yang baru ya, argo yang sekarang itu jauh lebih murah daripada argo dulu gitu. Ya seperti itu ya pandangan gue. Jadi gak apa-apa, itu hak kalian untuk ngambil orderan atau tidak, suka atau tidak. Tapi jangan pernah menjudge driver sortir ini adalah driver pemalas, adalah driver yang gak mau kerja. Itu salah besar. Kalau menurut pandangan gue, driver sortir ini adalah driver cerdas. Mereka tahu istilahnya argo berapa. Sekarang gini aja, gue kembali lagi mengingatkan, ya seperti apa yang gue bilang tadi, dari Cengkareng ke Tanjung Duren 25.000 normal, dikasih 30.000. Tentunya lu ngambil yang pasti yang 30.000 dong, lu nggak mau ngambil yang 25.000. Tapi kan di sini banyak driver yang nggak tahu gitu loh. Ya udahlah, memang normalnya segini. Kenapa gue bisa tahu akan ada lonjakan? Contoh, ketika ini macet, ketika ini mendung mau hujan, gue yakin di situ akan ada lonjakan-lonjakan yang memang Gojek berikan. Artinya argonya jauh lebih tinggi. Tentunya ya gue nggak mau ngambil argo normal seperti itu. Jadi itu aja mungkin pandangan gue. Rajin boleh, bego jangan. Tapi ya untuk driver-driver yang memang nggak paham, mungkin mereka nggak tahu ya jenis permainan atau ngojek gue ini sebagai driver sortir. Ya itu yang memang mendasari gue untuk menyortir orderan. Argonya nggak masuk akal, kilometernya dipangkas. Kalian coba tonton konten-konten video gua di bawah ini, di bawah video-video ini, itu banyak banget permasalahan yang memang sistem lah, ya orderannya bermasalah lah dan sebagainya. Jadi mungkin kalian di sini baru ngeliat video gua ya, jadi reaksi kalian mungkin, wah ini driver banyak bacot nih, ini driver banyak komen nih. Gue di sini menyuarakan suara driver. Tentunya di sini gue sebagai driver sortir gitu loh. Gue akan katakan itu benar kalau memang itu benar, dan gue akan katakan salah kalau itu salah. Gue juga tidak menjelek-jelekan Gojek sama sekali. Kalau Gojek istilahnya mengeluarkan aturan baru, ya kalau memang itu positif nggak ada masalah. Tentunya dengan kebijakan yang sekarang yang Gojek keluarkan, banyak loh driver-driver yang ketika hujan itu off, bener-bener off. Di tempat gue pribadi off, karena waktu 30 menit itu cukup lama gitu loh. Artinya ya kembali lagi, lebih bagus memang nyortir orderan, karena ya ada argo yang memang cocok dibayarkan ke driver. Ketika memang lonjakan seperti hujan-hujanan, ya siapa sih yang mau bawa argo normal?
tentunya pasti maunya lebih seperti itu. Jadi gue ingatkan sekali lagi, driver sortir itu pada dasarnya orang-orang yang cerdas, orang-orang yang paham, dan mereka semua pakai perhitungan. Jadi bukan pemalas. Itu aja mungkin pesan gue di video kali ini. Rajin boleh, bego jangan. Tetap semangat. Salam satu aspal.